Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek dari sektor crude palm oil atau CPO di tahun 2025. Apakah sektor CPO ini potensial atau justru malah sebaiknya ditinggalin aja di tahun ini? Itu bakalan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Todopedia, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi. Ya, dan kalian juga bisa kunjungi website gua investasi.todopedia.com dan TikTok Todopedia. Di situ gua juga banyak share konten-konten tentang investasi saham. Dan jangan lupa juga cek produk yang gua tag di kiri bawah, karena gue yakin banget itu pasti berguna buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Intro. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya ya. Jadi gimana sih prospek saham CPO di tahun 2025? Nah, pertama untuk prospek CPO tentu kita bakalan bahas dari katalis positifnya. Ya, yang pertama yang jadi katalis positif itu adalah program biodiesel B40, yang mana itu beralih dari B35. Nah, biodiesel B40 ini apa? Jadi ini adalah bahan bakar alternatif ya. Biodiesel ini bahan bakar alternatif yang mana ini terdiri dari 40% minyak nabati atau CPO dan 60% solar. Ya, jadi porsinya adalah 40% minyak nabati dan 60% itu solar, makanya namanya B40. Nah, ini beralih dari B35. Jadi sebelumnya komposisi dari CPO atau minyak nabati itu 35%. Nah, dengan komposisinya meningkat untuk biodiesel, ya komposisi dari CPO ini meningkat, tentu ini bakalan berpotensi untuk ningkatin permintaan dari CPO. Jadi program biodiesel B40 ini tentu jadi katalis yang positif banget untuk CPO. Gak cuma itu aja, yang kedua adanya potensi pertumbuhan permintaan dari Cina sama India. Nah, perlu kita tahu kalau Cina sama India ini adalah importir CPO yang terbesar di dunia. Ya, dua negara ini, mereka ini adalah importir CPO terbesar di dunia. Ya, jadi tentu kalau kita bicara soal CPO, ya ini bakalan tergantung dari ekonomi dari dua negara ini. Ya, nah apa yang jadi katalis positif adalah untuk pertumbuhan ekonomi di China dan India ini tentu akan jadi katalisnya. Ya, negatif atau positifnya itu bakalan ditentukan dari China sama India. Ya, jadi sebenarnya untuk pertumbuhan permintaan dari China sama India ini sebenarnya lebih ke netral. Tapi menurut gua, karena Cina sama India ini ke depannya masih punya potensi pertumbuhan ekonomi yang bagus, makanya gua masukin itu condongnya ke katalis positif. Ya, jadi di China kan juga udah ada stimulus ya. Kemarin China itu ekonominya kesulitan, terus pemerintahnya udah ngeluarin stimulus. Ya, di India juga ekonominya masih ada potensi untuk tumbuh. Jadi dengan ekonomi di China sama India ini masih punya potensi untuk bertumbuh ke depannya, tentu itu akan mendorong permintaan CPO di dua negara ini itu akan meningkat. Ya, jadi akan mendorong pertumbuhan permintaan untuk CPO. Ya, jadi ini dua negara ini bakalan sangat menentukan banget CPO itu nasibnya seperti apa. Dan untuk katalis positif yang satu lagi, ada katalis jangka pendek, yaitu bulan puasa dan lebaran. Nah, ini momentumnya pas banget ya, karena kan kita kan bentar lagi memang udah mau masuk bulan suci Ramadan sama Idul Fitri. Gitu ya, yang mana di masa-masa itu konsumsi makanan ya kayak Indomie, ayam goreng ya, kue, martabak sama makanan-makanan yang masaknya itu pakai minyak nabati, ya pakai minyak, pakai margarin gitu ya. Itu kan konsumsinya sama kegiatan masaknya itu akan meningkat. Dan itu tentu ya dia pakai produk dari CPO, ya pakai minyak, pakai margarin gitu ya. Nah, itu tentu bisa ningkatin juga untuk permintaan untuk CPO. Jadi 3 katalis positif ini ya, 2 katalis yang menurut gue bisa untuk jangka menengah sama jangka panjang ya, biodiesel B40 sama permintaan dari China sama India. Terus untuk katalis jangka pendeknya adalah adanya bulan puasa dan lebaran. Ya, untuk bulan puasa sama lebaran ini menurut gue memang lebih ke musiman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau invest atau trading di saham CPO ya bisa manfaatin momentum di bulan puasa sama lebaran. Nah, setelah kita bahas gimana sih katalis positif untuk CPO, sekarang kita juga bakalan bahas gimana sih katalis negatifnya. Nah, yang pertama yang jadi katalis negatif untuk CPO itu adalah pembatasan impor sawit di Uni Eropa. Nah, jadi Uni Eropa ini kan importir ketiga terbesar untuk CPO setelah China sama India. Nah, dengan adanya ya pembatasan impor sawit di Uni Eropa,
tentu ini bisa mengurangi permintaan CPO, terutama CPO yang dari Indonesia. Ditambah juga dengan adanya kampanye anti sawit di Uni Eropa, ya, ini pernah terjadi ada kampanye anti sawit di Uni Eropa, tentu ini akan ngebuat di Eropa sana sentimen dari sawit ini cenderung akan jadi lebih negatif, ya. Jadi untuk Uni Eropa ini kemungkinan besar ke depannya permintaan CPO ini akan berkurang. Ya, kemungkinan besar. Tapi bisa juga ya masih naik atau bahkan mungkin masih stagnan gitu ya. Tapi kalau menurut gua ke depannya akan cenderung menurun untuk permintaan CPO dari Eropa. Terus yang kedua, yaitu ada fenomena El Nino sama La Nina. Nah, tentu fenomena ini bisa terjadi kapan aja, nggak mesti tahun ini, bisa juga tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya bisa kapan aja. Nah, fenomena El Nino sama La Nina ini sangat-sangat negatif untuk CPO karena bisa mengganggu produksinya. Ya, dengan adanya El Nino ini kan kekeringan ya, fenomena kekeringan. Dengan adanya fenomena kekeringan, ini bakalan ngebuat untuk CPO ini jadinya nggak subur gitu ya. Itu akan ngurangin kesuburan dari si CPO-nya. Dan juga El Nino ini bahayanya adalah dia ini bisa memicu adanya kebakaran hutan dan lahan. Ya, jadi cukup berbahaya El Nino. Sedangkan untuk La Nina ini juga cukup berbahaya karena itu kan artinya La Nina ini adalah fenomena di mana curah hujan itu meningkat. Dengan curah hujan meningkat, ya sering hujan, itu akan berpotensi untuk adanya banjir, ya yang pertama, dan yang kedua itu adanya tanah longsor. Nah, itu juga bisa mengganggu produksi CPO secara signifikan. Ya, jadi fenomena cuaca El Nino sama La Nina, ya ini bisa mengganggu produksi CPO secara signifikan dan kalian mesti waspada banget sama El Nino dan La Nina. Terus yang terakhir apa? Adanya kompetisi dengan minyak nabati lain. Contohnya kayak minyak bunga matahari dan minyak kedelai. Ya, jadi CPO ini bukan satu-satunya minyak nabati. Ya, ada juga minyak bunga matahari sama minyak kedelai yang mana ini juga berpotensi untuk kompetisi dengan CPO. Ya, jadi dengan adanya kompetisi ini, ya kedepannya ini bisa berpotensi menghambat atau bahkan memperlambat penjualan CPO atau pertumbuhan dari permintaannya. Selain katalis positif sama negatif, kita juga bakalan bahas apa sih efek dari aturan devisa hasil ekspor selama setahun. Nah, untuk ekonomi Indonesia secara umum ini sebenarnya cukup bagus karena dengan kayak gitu, dengan adanya kebijakan DHS selama setahun, di mana hasil ekspor itu ditahan selama setahun di perbankan domestik, itu bisa ngurangin permintaan dolar. Ya, dengan permintaan dolar ini berkurang, gitu ya, dolar yang masuk ke dalam negeri itu jadinya lebih banyak dan itu mengurangi permintaan dolar, itu tentu bisa ngebuat rupiah itu jadi menguat. Jadi sebenarnya untuk ekonomi Indonesia efeknya bagus. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan komoditas ya, terutama perusahaan CPO, ini berpotensi untuk ngurangin cash flow dari perusahaannya. Ya, jadi mereka bisa cetak laba, tapi untuk cash flow-nya, untuk operating cash flow sama free cash flow ini akan diperlambat. Ya, ini bakalan menghambat cash flow perusahaan, di mana ya perusahaan itu kan tentu dia butuh dana untuk investasi, dana untuk modal kerja, gitu ya, dan juga tentunya dana untuk bagi dividen, untuk bayar utang juga. Ya, dengan adanya kebijakan DHE ini akan menghambat cash flow masuk ke dalam kantong perusahaan. Ya, dan itu tentu bisa menghambat perusahaan untuk investasi, untuk ngeluarin belanja modal atau capex untuk ngembangin bisnisnya. Itu juga berpotensi untuk ngurangin modal kerjanya perusahaan gitu ya. Dan juga tentu perusahaan ini berpotensi untuk dividennya itu dibaginya jadinya lebih lambat gitu ya. Jadi memperlambat perusahaan untuk bagi dividen. Jadi untuk ekonomi Indonesia, DHE ini sebenarnya efeknya bagus, tapi untuk emiten-emiten yang ekspor ke luar negeri, terutama emiten komoditas ya, termasuk juga CPO, ini efeknya akan cenderung lebih negatif. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya gimana sih kondisi sektor CPO untuk tahun 2025 dan juga untuk kedepannya. Nah, sekarang kita bakalan bahas saham CPO apa sih yang menurut gua itu cukup menarik untuk investasi. Nah, salah satu saham CPO yang bagus untuk investasi versi Todopedia itu adalah saham LSIP. Ya, dimana saham LSIP ini perusahaan yang cukup bagus gitu ya menurut gua. Dan untuk penjualannya, pendapatannya, kita bisa lihat di sini, dia stagnan, ngalami stagnan dari beberapa tahun terakhir. Tapi LSIP ini dia mampu untuk terus ningkatin efisiensi operasional, yang mana ngebuat laba operasional sama laba bersihnya ini dalam tren yang meningkat. Terus selain itu, kita juga bisa lihat ya di sini ya untuk balance sheet-nya.
Ya, uang cash yang dipegang sama LSIP itu jauh lebih gede daripada total semua utangnya. Yang artinya LSIP ini perusahaan yang nyaris nggak punya utang sama sekali dan dia ini pegang uang cash yang banyak. Yang artinya LSIP ini punya potensi yang besar banget untuk dia ke depannya terus ngembangin bisnis dan juga terus bagi dividen. Ya, selain itu juga dari segi cash flow, LSIP ini dalam beberapa tahun terakhir dia juga terus cetak cash flow masuk, dimana kita bisa lihat di sini operating cash flow-nya positif dari beberapa tahun terakhir, free cash flow-nya juga positif dari beberapa tahun terakhir. Jadi bukan cuma LSIP ini dia punya uang kas yang banyak di dalam balance sheet-nya, tapi dia juga terus-menerus hasilin uang kas masuk. Ya, dengan kayak gitu, LSIP ini termasuk perusahaan yang cash and cash flow rich company. Ya, dia cash-nya banyak, cash flow-nya juga terus masuk. Gitu ya. Jadi LSIP ini salah satu perusahaan yang menurut gua cukup bagus untuk investasi ya, perusahaan CPO. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, ini kita bisa lihat di sini valuasinya. Menurut gua LSIP di valuasi yang sekarang ini cukup murah. Ya, jadi LSIP ini kedepannya menurut gue punya potensi yang besar, terutama dengan dia punya uang kas yang banyak yang bisa dipakai untuk investasi, dan LSIP ini perusahaan yang terus-menerus rutin hasilin cash flow positif. Nah, sekarang dengan kita udah tahu gimana sih katalis positif dan negatif untuk saham CPO, pertanyaannya sekarang adalah secara overall, secara keseluruhan, prospek CPO kedepannya ini kayak gimana? Apakah lebih ke positif atau lebih ke negatif? Nah, menurut gua, untuk kedepannya, untuk saham CPO, ini akan lebih condong ke positif dalam jangka panjang. Dimana untuk saham-saham CPO, ini permintaan dari CPO akan didorong sama program biodiesel B40 dan juga potensi pertumbuhan dari ekonomi dari negara-negara importir kayak Cina sama India. Ya, jadi dengan ekonomi dari negara-negara besar yang jadi importir besarnya CPO kayak China sama India ini masih punya potensi pertumbuhan dalam jangka panjang, ini tentu akan jadi katalis positif untuk CPO dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau mau invest di saham CPO, ya menurut gua nih prediksinya dalam jangka panjang ini CPO masih akan bagus. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau beli saham-saham CPO, ya itu ada baiknya kalian beli untuk tujuan investasi jangka panjang. Tapi meskipun begitu, kalian juga mesti perhatiin apa yang jadi katalis negatifnya. Karena dalam jangka pendek sampai jangka menengah, tentu katalis negatif untuk CPO ya kayak La Nina, El Nino, sama juga ada kompetisi dari minyak nabati lain. Ini tentu juga bisa jadi tekanan untuk sektor CPO. Jadi kalian tetap mesti hati-hati, tetap mesti waspada meskipun dalam jangka panjang prospeknya cenderung positif, tapi dalam jangka pendek sampai menengah ini masih bisa kena tekanan dari katalis negatifnya. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih prospek saham-saham CPO di tahun 2025? Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Gimana prospek saham CPO di tahun 2025? Apakah menurut kalian prospeknya positif atau lebih ke negatif? Nah, boleh banget kalian share ya opini kalian di kolom komentar, karena itu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton lain. Nah, kedepannya gue juga bakalan bahas ya saham-saham CPO apa aja sih yang menarik untuk investasi jangka panjang versi Todopedia. Tadi udah gue spill satu. Ya, kedepannya gue bakalan bikin konten tentang saham-saham CPO apalagi yang bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita tutup, gue mau disclaimer ya kalau ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Gue nggak pernah kasih rekomendasi, gue juga nggak pernah pom-pom saham, jadi sepenuhnya keputusan investasi itu ada di tangan kalian, dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun kerugian maupun keuntungan yang kalian dapat dari saham. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh dan supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang berguna buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.